Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu dalam acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif. Ini dalam rangka pemenuhan tugas saya dan Pak Imam dalam PBB Angkatan 11 Kabupaten Gresik. Pada hari ini saya dan Pak Imam akan menyampaikan mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini ada 6 materi, nanti dibagi saya 3 materi dan Pak Imam 3 materi. Sebenarnya dalam satu CGB itu ada batas minimal 60 menit. Tapi dispensasi dari fasilitator, andaikan saya 60 menit, Pak Imam 60 menit, kasihan sama rekan-rekan karena harus menyita waktu selama 2 hari. Akhirnya diputuskan saya sama Pak Imam berkolaborasi, saya 40 menit, Pak Imam 40 menit. Jadi mohon maaf, ini nanti waktunya 1 jam 20 menit. Bapak Ibu, langsung saya mulai saja. Nah, ini yang saya sampaikan nanti, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Sedangkan kebutuhan dasar dan restitusi nanti disampaikan. Semalam tuh saya sudah belajar, saya hilangkan dulu. Mohon izin para sesepuh guru, para sesepuh penggerak, kalau digabung sesepuh guru penggerak, di sini saya mengutip kata-kata kalimat yang berbahagia. Kita tidak mencari siapa yang benar, tapi kita sharing, kita belajar sama-sama. Yang pertama saya sampaikan yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif ini konteksnya di sekolah, Bapak Ibu ya. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat belajar dengan bahagia dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Seperti yang disampaikan tadi Bu Elisa saat di depan pagar saat masuk ke area sekolah, di wilayah kita sudah diterapkan 1 budaya positif, senyum, salam, sapa. Di situ anak-anak membiasakan diri untuk saling sama Bapak Ibu guru sebelum masuk ke wilayah area sekolah. Itu konteksnya di luar kelas. Saat di dalam kelas banyak juga budaya-budaya positif yang diwujudkan oleh Bapak Ibu guru, saya yakin, seperti pembelajaran yang menyenangkan, pembuatan keyakinan kelas dan yang lainnya. Di sini tujuan budaya positif adalah agar murid belajar dengan bahagia. Sebenarnya yang dikejar adalah itu. Murid belajar dengan bahagia dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam berarti ini dihubungkan dengan kondisi alam siswa di mana siswa itu berada. Sedangkan kodrat zaman itu berhubungan dengan zaman saat siswa itu hidup, yaitu zaman sekarang. Seperti contoh, kenapa seorang siswa itu dididik menurut kodrat alam, misalnya seperti ini. Seorang siswa itu hidupnya di daerah pantai, maka pembelajarannya bisa disisipkan di materi pembelajarannya, misalnya cara mengembangkan ekosistem, pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan di pantai dan yang lainnya. Sedangkan kodrat zaman diaplikasikan ke zaman sekarang, misalnya itu pada zaman sekarang anak-anak itu sangat fasih dan cakap sekali menggunakan teknologi. Apabila gurunya tidak mengimbangi, dampaknya nanti bisa ke siswa, bisa ke gurunya sendiri. Alhasil apa? Nanti takutnya merasa ketinggalan. Seperti zaman sekarang adalah penerapan teknologi Canva seperti yang diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu, seperti pembuatan iklan, pembuatan poster dan yang lainnya. Jika zaman dahulu
pembuatan poster mungkin juga masih berlaku pada zaman sekarang, menggunakan buku gambar, menggunakan karton atau manila. Tapi zaman sekarang bisa ditambahi penerapannya menggunakan IT, yaitu melibatkan menggunakan salah satu aplikasi. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang digunakan, cuma yang ngetren di saat ini yaitu biasanya menggunakan Canva. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kenapa sih budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah? Budaya positif itu perlu diterapkan karena dengan budaya positif itu bisa mewujudkan lingkungan yang positif juga. Lingkungan positif itu bisa terwujud jika semua komunitas sekolah saling bekerja sama, saling menerapkan nilai-nilai kebajikan. Tujuannya apa? Tujuan dari penerapan budaya positif sendiri adalah pada ujung-ujungnya tetap membentuk karakter siswa yang baik, yang kuat, dan yang lainnya. Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari diri sendiri, yaitu internal dari dirinya sendiri. Jika dia tidak punya motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Saya ambil disiplin. Mengenai disiplin ya Bapak Ibu. Disiplin ini kebanyakan orang menganggap apa sih arti kata disiplin? Secara sederhana pasti diartikan disiplin itu patuh, tertib, taat, atau bahkan juga identik dengan kata hukuman. Tapi sebenarnya hukuman itu sendiri kalau bisa itu dijadikan alternatif terakhir untuk menerapkan kedisiplinan ini, atau bahkan tidak dipakai sama sekali. Hubungan disiplin dengan motivasi internal. Ini maksudnya seperti ini. Seorang siswa itu bisa berdisiplin berdasarkan kemauannya sendiri, berdasarkan hatinya sendiri, hati nurani. Lah, kedisiplinan yang seperti itu yang biasanya bersifat tahan lama dengan atau jangka waktu lama. Karena apa? Berasal dari motivasi intrinsik, karena berasal dari dirinya sendiri. Misalnya gini, saat hari Jumat dulu ada dari Pak Akif itu pakai sistem teman tepak makan dan air minum. Ini membawa dari rumah. Kasihan Jumat. Ini kalau disiplinnya diterapkan dari diri sendiri, jadi setiap hari Jumat meskipun tidak ada informasi dari sekolah, dia bisa tetap konsisten membawa dari rumah meskipun tidak ada pengumuman dari sekolah, seperti itu. Sedangkan kalau motivasi eksternal itu sifatnya berasal dari orang lain, sifatnya hanya jangka pendek. Mungkin hari ini dia bisa berdisiplin, besok bisa, lusa bisa. Tapi untuk jangka panjang, dengan sendirinya rasa kedisiplinan itu bisa terkikis. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, Bu Sofi. Tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif sendiri adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, bisa menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dirinya sendiri sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman hadiah. Jadi saat dia menjalankan disiplin saat di kelas atau mendisiplinkan dengan mengikuti peraturan sekolah, dia tidak terpengaruh. Saya dapat hadiah ya saya disiplin, tidak dapat pun saya juga tidak masalah, tetap dijalankan. Ini adalah contoh penerapan disiplin di sekolah kita, yaitu yang pertama dengan budaya saling senyum, sapa.
Habis itu setelah itu ada penerapan kerja bakti, dan yang berikutnya adalah sholat duha. Semua budaya positif ini sebenarnya di sekolah kita banyak budaya positif yang telah dilakukan, tapi saya ambil contoh 3 ini. Dan budaya positif itu diharapkan tidak hanya hitungan hari atau hitungan bulan, tapi diharapkan bisa berjalan secara kontinu, secara berkelanjutan. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Pasti kita sebelumnya sering sekali mendengar istilah ini. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sederhananya, pada intinya nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai atau prinsip yang dianggap baik di dalam suatu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di masyarakat. Nilai-nilai kebajikan sendiri sebenarnya banyak sekali pada modul kami. Dijelaskan ada 6 nilai kebajikan. Cuma karena kita ada di wilayah sekolah, maka yang saya tampilkan di sini adalah yang berhubungan dengan sekolah atau pendidikan siswa, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Ini adalah makanan kita sehari-hari, Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Tujuan akhirnya apa dari nilai-nilai ini? Tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter pada siswa. Karakter yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dapat bergotong royong dengan sesama, dan kreatif. Semua ini diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, sebelum saya masuk di sini, biar kita semangat ya, ada selingan sedikit ice breaking. Minta tolong Bapak Ibu disediakan ballpoint. Bapak Ibu masing-masing sudah mendapat stick note dan sudah tersedia pulpen. Nah, ice breaking saya kali ini adalah kita bermain mengapa karena. Maksudnya bagaimana guys? Ini nanti saya bagi untuk Bu Sofi, Pak Imam, Bu Inul, Bu Rista, Bu Windarti membuat kalimat, terserah kalimat apa aja, depannya dengan kata mengapa, nanti berupa pertanyaan, terserah dalam konteks apapun, sembarang maunya. Bu Iza, Bu Yayu, Bu Hano, Bu Endang, dan Pak Latif membuat kata yang berawal dengan karena, terserah apapun yang kepingin ditulis, yang penting awalnya karena. Silakan ditulis dulu Bapak Ibu. Jadi yang mengapa berupa pertanyaan dan yang karena itu berupa jawaban, terserah dalam konteks apapun.
Mengapa budaya positif itu penting dilaksanakan di sekolah? Bu Endang. Karena sebagai seorang pendidik harus menjadi teladan atau contoh bagi peserta didiknya. Bu Inul. Mengapa akhir-akhir ini sering mengantuk? Atif. Karena Tapi sering Bu Windarti. Mengapa guru harus tetap belajar? Bu Haro. Karena aku kuat. Bu Sofi. Mengapa kita harus bahagia? Bu Ayu. kita nyambung ya. Bu Iza. Bu Iza apa? Apa? Oh karena. Sama yang belum. Bu Rista. Mengapa kita sebagai guru harus mengenal karakter secara menyeluruh siswa di dalam kelas? Karena saya ingin lebih baik. Ya. Cocok ya. Karena ingin lebih baik. Ini memang konteksnya itu tidak harus materi saja bebas. Ada juga permainan jika maka itu juga ada. Bapak Ibu, saat kita di sekolah kita berkumpul sama teman-teman. Saat kita di rumah kita berkumpul dengan keluarga. Selama 24 jam kita hidup itu pasti banyak makna yang ada di dalamnya. Saya ingin tahu, ini cuma seru-seruan ya, jangan dianggap gimana gitu. Semua punya pasangan ya, semua punya suami, punya istri. Aslinya mungkin kalau Pak Yani, saya Pak Yani sebagian. Saya pengen jawab jawabannya Pak Yani. Definisikan pasangan Anda di rumah hanya dengan satu kata. Kalau yang di sini perempuan ya berarti suaminya di rumah. Kalau yang di sini laki-laki berarti istri sampai di rumah seperti apa? Definisikan saja hanya dengan satu kata. Sudah siap? Ya. Pak Yanu, mamanya Jasmine kayak apa? Satu aja. Cantik. Cantik. Bu Haro, Sabar. Bu Enda, Sayang. Pak Imam, cinta. Bu Ayu, Sabar. Pak Latif. Semangat. Semangatnya ngapain Pak Latif? Merawat suami dan anak itu. Bu Iza, Hati. apa? Hati. 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 Simbolnya hati saya. Oh Hati iya itu iya banyak, iya Pak. iya betul. Didefinisikan sebagai hati. Garwo ya. Si garansi. Bu Inul. Lucu. Lucunya bagaimana Bu Inul? Bu Sofi. Sabar. Sabar. Bu Windati. Baik. Bu Rista. Bu Rista. Pejuang. Iya. Bersama ketua LDR. Iya. Kata hati ya Bu Rista ya. Ya. Semuanya memiliki nilai tersendiri di sudut hati panjenengan. Karena mereka adalah orang-orang yang ada di belakang kita yang paling mengerti kita saat senang, sedih, susah. Suami saya juga gitu loh Bapak Ibu. Itu satu-satunya manusia yang bisa memahami saya di planet ini. Ya kadang keselip sih, tak yo sih. Lumrah ya. Kon, lanjut. Tali nih bahas teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oh ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, terima kasih. Lanjut Bunda.
Penerapan hukuman dan konsekuensi hukuman, apalagi kita di sekolah, pasti sangat akrab yang dengan namanya hukuman. Hukuman biasanya gandengannya sangat disiplin. Disiplin hukum. Disiplin itu karena memang tujuannya apa sih? Biar kita bisa mengontrol diri, bisa menguasai diri. Kita bisa milih tindakan mana yang baik atau yang buruk untuk kita. Jadi sebenarnya orang yang disiplin itu ya orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, sesuai enggak dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Hukuman adalah tindakan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi adalah tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan juga disetujui oleh murid dan guru di kelas. Murid sudah tahu kalau saya mau berbuat seperti ini, konsekuensinya apa? Bedanya apa? Hukuman, misal saat saya menerangkan matematika, itu tidak memperhatikan, tapi malah gambar. Saya samperin ke teman duduknya, Mas, ngapain gambar? Gue tadi ngerjakan apa? Nerangkan apa? Gak bisa jawab kalau maju di depan. Itu maju ke depan itu sudah sorak-sorak dari temannya itu sudah ramai sekali. Wah itu. Pas di depan saya tambahin, Mas, diangkat kakinya satu aja, dijewer kepala apa? Dijewer ininya. Nah, hal seperti ini menunjukkan hukuman yang berdampak. Dampaknya apa Bapak Ibu? Bersifat mental atau psikis dan juga bersifat fisik. Mentalnya apa? Ya kalau anaknya mentalnya kuat kayak internet itu. Kalau mentalnya tidak kuat, dia akan merasa malu terutama. Akhirnya kalau malu, gimana ya namanya orang malu? Isin, bisa-bisa nggak mau sekolah. Secara fisik hanya paling kakinya bengong, jadi diangkat bentar gini sama dijewer. Mungkin anak sekarang untuk hukuman seperti itu hal yang biasa. Kalau fisik bisa dibilang dengan cepat, tapi yang psikisnya ini yang akan dibawa sampai di angkatan guru. Karena apa? Anak di usia dasar ini biasanya memiliki ingatan yang sangat tajam. Sekalinya tajam sekalinya tidak ingat sekali. Sedangkan konsekuensi itu seperti konsekuensi keyakinan. Seperti kita menyusun keyakinan jelas, kita bahas sama anak-anak, kamu ingin yang seperti apa? Anak-anak umur curhat pendapat, saya ingin seperti ini. Nanti misalnya ada teman yang menolok nama orang tua, Bu saya pengen konsekuensinya apa? Itu Bu, begini di depan 7 menit. Oke. Itu berarti dari kalian ditulis cara membuat keyakinan. Oke, dari sampean untuk sampean. Dari siswa sudah tahu kalau saya mengelola nama orang tua, konsekuensi yang saya dapat apa? Mereka sudah tahu. Lanjut, udah. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu identitas gagal, sedangkan identitas suksesnya berupa disiplin yang berupa konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu tadi secara mental, secara psikis dan juga secara fisik. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang karena dia ingat saya pernah dihukum seperti ini, saya pernah disuruh lari keliling lapangan, saya pernah disuruh squat jam, saya pernah disuruh push up. Korban mendapatkan keadilan karena tindakan yang sudah dilakukan. Murid atau anak akan tersakiti, baik secara mental atau psikisnya tadi, dan perilaku pasif agresi meningkat. Apa perilaku pasif agresi ini? Perilaku pasif agresi itu misalnya gini, ya seperti dendam. Dendamnya lebih ditahan. Misalnya, saya menerangkan matematika, itu tadi itu saya hukum, malu kan? Kecewa sama saya. Lalu aku nggak rame gambar tok,
jualan maju dihukum sih ya kan lah izin sih negara itu ada rasa kecewa cuma tidak diungkapkan ke saya atau bahkan tidak akan diungkapkan ke temannya. Apa tindakan pasif agresifnya? Pasifnya akhirnya apa? Satu, bisa dia saat saya terangkan lagi tambah gak keren. Yang kedua, kalau ada PR gak akan dikerjakan. Oh gak enak dulu gak enak. Berikutnya, menunda-nunda pekerjaan. Misal saya suruh, mas, cipraan mas, sampai mas. Repeat, hilang. Itu perilaku pasif agresif. Dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini beasiswanya. Oke, semua itu hukuman, konsekuensi, retribusi itu semuanya pilihan. Bisa diterapkan, bisa tidak. Acuan. Karena tidak semua masalah yang ada di sekolah bisa diterapkan restitusi ini, konsekuensi ini. Tergantung masalahnya. Misal, mohon maaf, kekerasan seksual, bullying yang parah dan berulang itu tidak bisa direstitusi karena harus melibatkan orang tua dan pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi saya kembalikan lagi apa yang saya sampaikan ini kembali lagi ke keadaan atau situasi. Selagi masih bisa diadakan restitusi maka diadakan. Selanjutnya yaitu konsekuensi sesuatu yang harusnya jadi. Tidak nyaman atau untuk murid dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya sementara saja. Misalnya ngolokkan orang tua kan, jadi di depan 5 menit. Ya udah nyamannya nggak? Hanya 5 menit itu aja. Setelah itu dia duduk ya sudah. Korban bisa diabaikan. Korban, misalnya Dina, jual nama temannya. Oh sini. Sini orang jenenge Dini. Korbannya ini tadi kadang-kadang terabaikan. Wes mbak yo, wes gak apa-apa, ayo tak hukum. Seperti itu. Murid atau anak tidak nyaman. Ya, jadi tidak nyaman karena situasi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Karena bersifat hanya konsekuensi sementara. Hanya diri tahu situ dia duduk wes lali. Menit dibandani mana? Ya dibandani mana? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Memang iya, karena keyakinan kelas yang kita buat itu ada kalanya harus dicek relevansinya entah per 3 bulan, 6 bulan atau tahun terlalu lama. Karena apa? Misalnya anak itu sudah berdisiplin dengan konsekuensi, berarti ya sudah. Mungkin ada kita yang merevisi. Oh ini sudah tidak perlu karena sudah berjalan baik. Ganti, barangkali mungkin ada masalah atau kasus baru lagi. Restitusi itu pilihan. Pilihan dari segi bisa diterapkan atau tidak, atau juga bisa dari segi jalan keluarnya. Restitusi ini tujuannya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini nanti diterapkan sama Pak Imam. Karena di saya dasarnya aja ya, restitusi itu pada intinya kita tidak mengajari anak ini loh jalan keluar itu nanti kayak gini tidak. Tapi kita hanya dampingi, kita hanya apa ya? Fasilitator. Betul, fasilitator. Kamu nanti gimana? Apa? Kamu mau jalan keluar seperti apa? Kamu menyelesaikan model apa? Itu yang dulu saat restitusi. Korban mendapat ganti. Ini korbannya kan dipanggil. Ini korban diperhatikan. Apa gantinya? Tergantung kerugiannya. Kalau misalnya barangnya ada yang dipecahkan, ada yang dirusakkan, ganti barang ganti uang. Tapi kalau misalnya itu hubungannya sama hati, ilo atau gimana, itu nanti biasanya gantinya berupa permintaan maaf. Masalah terpecahkan jelas nih, karena ada tahap-tahapan nanti dijelaskan sama Pak Imam, tahapan restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab menyelesaikan, karena dia berbuat, dia bertanggung jawab menyelesaikan, dan selanjutnya dia akan ingat tanggung jawab saya sudah membuat kesepakatan, saya sudah memilih jalan keluar seperti ini dan saya nggak akan melanggar. Itu dampaknya restitusi. Lanjut, udah. Nah, ini saya kasih contoh kata-katanya saja. Jika hukuman itu biasanya peraturannya adalah, ya kamu itu datangnya jam 7. Jadi kamu sebelum jam 7 harus kesini. Sikapnya lebih dekat. Dan biasanya pembuatannya jelas tidak melibatkan siswa, tapi hanya
pihak sekolah. Sedangkan konsekuensi ditanyakan anaknya, keyakinannya apa? Keyakinannya apa? Habis itu mampu nggak kamu melakukannya? Dengan yang restitusi, apakah kamu yakin masalah ini dan keluarnya ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nanti jelaskan sama Imam ya. Saya lanjutkan. Untuk dampaknya dari negatif ini nanti kesannya hukuman itu bersifat paksaan, maksa, mendorong menyalahkan diri dan konsep artinya apa? Konsep dirinya buruk karena dia tidak tertanam di hatinya secara intensif, tapi hanya pada kepatuhan. Netral itu berupa stimulus dulu, baru ada virus dari guru, respon baru dari anaknya, mendorong patuh. Jadi anak berusaha untuk patuh atas respon yang dia berikan, akhirnya apa? Bisa memperbaiki konsep diri. Sedangkan untuk positif ini hubungannya sama teori kontrol, motivasi intrinsik, sehingga tercipta disiplin positif. Nah, dari sini konsep diri tidak hanya baik tapi kuat, bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Lalu juga ini adalah contoh dokumentasi kegiatan di sekolah kami ya untuk penyelesaian. Nah, ini gambarnya masih belum. Jauh ya. Kelihatan ini adalah praktek restitusi dengan melibatkan seorang siswa. Lanjut satu. Nah, kita bahas ini materi saya yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin dulu kita nggak tahu, tapi insya Allah setelah apa ya? Ada kok tahapannya, entah dari Pak Afek atau sebelumnya ya, itu baru semuanya buat apa itu keyakinan kelas. Lah, kenapa sih kok jenenge keyakinan kelas? Namanya keyakinan kelas. Kenapa enggak keyakinan kelas? Ibaratnya gini. Coba. Oke, Bapak Ibu, jadi pada intinya adalah ada apa ya? Muncul dari hati. Oh, kalau saya melakukan tindakan ini, saya pasti salah. Itu sama dengan konsep dari keyakinan kelas. Saya yakin kalau saya menaati aturan ini pasti akan terjalin seperti ini, pasti keadaannya seperti ini. Saya tidak mendapat hukuman, kelas saya kondusif dan yang lainnya. Nah, dalam keyakinan kelas ini ada unsur-unsur nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini saya kira Bapak Ibu sudah paham ya pastinya. Misal, kenapa sih kok meninggalkan latar belakang itu semua? Karena saat pembuatan keyakinan kelas kan kita nggak mungkin gini. Ini kan suku Jawa dilarang belok dilarang mengolok-olok teman yang lainnya. Kok disebut suku Jawa? Makanya ditanggalkan semua itu, ras, agama dan lain-lain, dibuat secara umum menjadi kata-kata setiap siswa saling menghormati dan menghargai temannya. Bisa diubah menjadi seperti itu. Keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, seorang siswa itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kenapa? Karena sistemnya bottom up. Maksudnya apa? Keyakinan kelas itu bukan kita yang buat, terus habis itu siswa tinggal melaksanakan. Enggak. Baiknya ada curah pendapat, nulis di sticknote atau nulis di papan. Silakan sana tentuin kelasmu seperti apa, pertemuanmu seperti apa. Tapi nanti di akhir tetap ada ibaratnya disortir sama gurunya. Oh, ini loh yang masuk, ini yang enggak, yang bagus dipakai, yang sekiranya negatif jangan dipakai. Daripada hanya sekitar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut ya. Keyakinan kelas ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih rinci, berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
kalimatnya diusahakan kalimat positif. Misal kalimat negatif itu kan ada jangan, ada tidak. Kalau bisa dihindari, kalau bisa. Misal jangan berlari di koridor dan kelas. Ini kalimatnya negatif. Boleh dipakai boleh, tapi kalau bisa diarahkan menjadi kalimat positif. Jangannya dibuang. Tadi kan negatifnya jangan berlari atau jangan berlari di koridor atau di ruang kelas. Ganti. Berlari kan bisa diganti dengan kata berjalan. Berjalanlah di koridor atau di ruang kelas. Jadi kalau bisa tambahkan kata-kata atau yang kalimat yang negatif seperti itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 6, 7 atau 8 poin lah Bapak Ibu. Karena kalau terlalu banyak lupa. Dia saat melanggar itu, kamu nggak ingat keyakinan kelas yang ini. Yang mana ya Bu? Ya sampai seperti itu karena saking akhirnya mungkin hanya sekitar 10 atau 9 lah, itu juga tidak apa-apa. Intinya jangan terlalu banyak dan tidak terlalu panjang sehingga kata-katanya mudah dipahami, mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, mungkin bisa saja kelas saya berbeda dengan kelasnya Pak Inam atau dengan kelas yang lainnya. Dan ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua ulun rembuk, kamu mintanya kayak gimana? Kita curang pendapat. Silakan. Jadi setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk menginginkan keyakinan kelas seperti apa. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Siapa yang meninjau jelasnya gurunya untuk meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi relevansinya dicek lagi. Ini masih relevan nggak saya buat di kelas saya? Kalau enggak, bisa dihilangkan atau bahkan bisa ditambah. Lanjut, Sofi. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Saya ambil contoh satu di kelas yang rendah, satu lagi di kelas yang tinggi. Dari segi dari segi kata-katanya sudah beda. Jelas yang kelas rendah, paling tidak kelas 1, 2, 3 ini menggunakan kata-kata yang lebih sederhana dan lebih mudah dicerna oleh mereka. Setiap anggota kelas perlu belajar, dan saat belajar semua anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas 5 gunakan bahasa yang paling tidak sekitar lebih baku. Semuanya baku, cuma bahasanya pasti berbeda dengan yang kelas 2. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Tapi Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ya. Semua ini tadi yang saya sampaikan adalah pilihan. Maksudnya gini, yang saya sampaikan tadi adalah pembelajaran dari modul saya dalam Pak Imam. Semoga yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi tambahan ilmu kejenengan, bisa memilah mana yang sekiranya cocok untuk kelas atau sekolah kita. Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi dilanjutkan oleh Pak Imam kembali. Terima kasih banyak saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan bermanfaat untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.
Bu Ayu sampaikan pada hari ini karena kita masih dalam rangka MPRSG. Apa MPRSG? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena kita masih dalam rangka MPRS, salah satu agenda kita hari ini adalah kita buat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar? Belum. Nah, keyakinan kelas ini apa sih Bu? Apa pentingnya? Apa tujuannya? Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Saya benar-benar belum ada gambaran keyakinan kelas itu bagaimana. Nah, sebelum Bu Ayu membahas keyakinan kelas, coba Bu Ayu tanya. Apabila ada pertanyaan saat sampean dibonceng sama orang tuamu naik motor, dibonceng ayah di depan, kamu di belakang, kamu sudah besar. Kamu disuruh ayah, ayo nak pakai helm. Ayah juga pakai. Apa tujuannya? Kenapa harus pakai helm? Siapa tahu? Ya, untuk keselamatan. Saya kunci jawabannya. Yang kedua, saat sampai masih ingat dulu tahun 2019 ada zamannya yang namanya COVID. Ya, saat itu sampai kelas berapa? Kelas 1. Pembelajaran secara daring. Setelah itu ada era new normal. Diharuskan pakai masker dan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Tujuannya apa? Ayo, kenapa kamu saat itu taat sekali pakai masker? Kenapa? Betul, nggak kena virus. Biar akhirnya kita sama-sama semangat. Bahkan kita untuk keluar pun kalau nggak pakai masker takut nggak? Takut. Selain kita menularkan ke orang lain, juga kita kena tertular dengan orang lain. Keluar tadi menggunakan helm saat berkendara, pakai helm ya. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu ada rasa yakin, ada rasa yakinnya seperti ini. Oh iya, aku kalau pakai helm pasti, mohon maaf ya, barangkali ada benturan saat saya jatuh. Tapi ya jangan sampai sih. Itu kepala saya akan selamat. Jadi intinya dari dua pertanyaan itu tadi Bu Ayu simpulkan, kedua jawaban itu berasal dari hati. Yakin akan tindakan yang akan saya lakukan akan membawa keselamatan. Begitu pula dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga seperti itu. Jika kamu melaksanakan, kamu yakin karena itu kamu yang membuat, maka saya akan yakin kelas saya kondisinya akan kondusif, akan nyaman, aman, tertib, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini anak-anak saat pembuatannya itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ini nanti sampean akan saya beri stick note. Apa stick note ini? Seperti ini. Di sini nanti kamu akan menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kamu terapkan di sini. Kalimatnya bagaimana? Tenang, saya ajari. Dalam membuat keyakinan kelas, kita usahakan menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Misal, sampai pengennya gini, saya pengen kelas saya bersih. Jadi gimana? Misalnya kamu punya gambaran gini. Saya ingin menuliskan jangan buang sampah sembarangan. Tidak ada kata jangan. Kalau bisa kata itu dihindari karena kata jangan itu bersifat negatif. Gimana Bu kalimat positifnya? Ya diubah. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Pinter. Ada lagi, misalnya ada temanmu yang terlambat. Kamu sudah belajar, temanmu 15 menit baru masuk ke Bu Ayu saling. Terus kamu gini, kok kamu kok telat sih? Aku udah belajar dari tadi, kamu baru datang. Nah, biar tidak timbul rasa ini, gimana caranya? Saya belajar kesepakatan di kelas, biar temanmu tidak ada yang terlambat itu tadi. Biar belajarnya mulainya sama, nanti pulangnya juga sama. Tadi ini hubungannya sama waktu, sama disiplin. Misalnya, jangan telat-telat. Loh, saya kata jangan lagi.
Jadi gimana membahayakan yang positif? Tidak apa-apa, saya buka aja. Datang dan pulang tepat waktu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat dalam kesepakatan kelas yang Bu Ayu jelaskan. Habis ini saya habis ikutnya, tapi yang kurang jelas bisa angkat tangan. Nanti Bu Ayu bersama saya ambil. Kesulitannya apa? Siapkan poin. Sudah? Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, yuk kita sedikit. Jawabnya sekarang ya. Kamu tertawa 1 kali. Ha! Kamu tertawa 2 kali. Ha! Kamu tertawa 3 kali. Ha! Buka mulut, kamu tertawa tanpa suara. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pakai dulu ya. Listrik notnya. Silakan ditulis menurut hati nurani kalian. Kelas yang seperti apakah? Yang ingin kondisi seperti apakah yang ingin sampai terapkan di kelas agar kelasmu tertib, nyaman, senang, bahagia. Nah, kayaknya belum? Siapa yang belum? Dimulai dari sekarang, silakan bisa ditulis. Silakan. Bu Ayu akan berkeliling, melihat. Silakan ditulis apa yang kamu inginkan. Apakah sudah teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kita sudah mendapat district note sudah. Sekarang kegiatannya apa, Bu? Nah, ini. Saya kasih kotak seperti ini sebelum saya jadikan ke keyakinan kelas. Nah, nanti jika sudah saya wujudkan menjadi keyakinan kelas 4. Oke, sudah ya? Mulai kelompoknya Leo. Silakan ditempel di papan. Seperti itu di sini. Silakan. Pintar. Jika sudah, kembali ke tempat masing-masing. Kelompoknya Raya, silakan di bawahnya. Ya, ditempel lagi bagian apa namanya? Bagian belum. Oh, Bapak. Ini. Memang itu ya.
Lanjut kelompoknya Brina. Ini tiketnya agak lama, makanya apa namanya agak lebar. Kalau nggak gitu tadi kena banyak sampean ya. Bentar ya, sambil nunggu Brina, pinjam kereta isolasi. Bentar. Teman-teman, kenapa sih kok keyakinan kelas itu harus dari sampean? Apa ya? Keyakinan kelas itu harus berasal dari sampean sendiri. Jadi bukan Bu Ayu yang menentukan, dari sampean. Untuk kamu taati sendiri. Jika peraturan keyakinan itu kamu yang buat, insya Allah sampean akan merasa yakin. Oh ya, orang saya yang berbuat sendiri, berarti saya yang harus menaati. Seperti itu. Bagaimana perasaan sampean setelah sampean menuliskan pendapat sampean di Stiknur itu tadi? Senang? Nah, ada puas ya, ada bahagia ya, karena bisa karena bisa mencurahkan pendapat sampean mengenai situasi kelas seperti apa yang sampean inginkan. Mana ya, sebentar. Baik, kasih lem aja. Ya nanti udah pembahasannya. Ya, bantuin Bu Ayu ya. Ayo, susun ulilan cuma. Oke, makasih Mbak Dila. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas sedikit problem ini tadi ya. Oke, saya bacakan ya. Apa isi hati kalian? Apa yang kalian inginkan untuk menjaga kelas kalian? Tidak membuang sampah sembarangan, boleh. Tidak istirahat duluan, boleh tidak. Menjaga kebersihan kelas, datang pula tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bekerja sama dengan teman, tidak boleh mengolok nama orang tua, ya. Ini macam-macam sekali. Tidak boleh terlambat, saling menghormati, menghargai sama teman. Oke, terima kasih. Dari pilah pendapat ini masih banyak pilah-pilah. Mana yang akan saya masukkan menjadi keyakinan kelas kita? Pilahnya bagaimana? Kami yang bilang tidak setuju dengan pendapat sampean ya. Kok punya tuh dipakai? Jangan berpikir seperti itu. Ini kan hasil musyawarah kita ya. Ini untuk kata-kata yang negatif, Bu Ayu hilangkan. Jadi tidak ada kata tidak ini. Oke, yang pertama tadi untuk masalah kebersihan berarti ya. Sampean ada yang beberapa yang bilang yang ingin yang di situ disampaikan ditulis jika
Tidak boleh terlambat. Apa kata negatifnya di situ? Kata apa? Tidak. Datang dan pulang tepat waktu. Nanti di tengah-tengah pembelajaran kita ada kalanya sampai saya ubah menjadi kelompok diskusi. Nah, dalam diskusi itu saya menemukan ada kata-kata, ada kalimat di sini harus menghargai pendapat teman. Bisa masuk di sini? Bisa masuk di sini keinginan kelas? Bisa. Angel, aduh yang semangat Angel. Saling menghargai pendapat teman. Ada lagi menghina, ini masuk ya, ada bilang menghina teman, tidak boleh menghina teman. Oh ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita buat 5 ya teman-teman, kurang 1. Oh ini pintar ini, mendengarkan saat Bu Ayu menjelaskan. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, oke. Ada berapa keyakinan kelas kita? 5. Cukup ya? Keyakinan kelas itu sebenarnya tidak harus banyak atau panjang. Kenapa? Biar mudah diingat. Meskipun singkat tapi mudah diingat. Kita baca sama-sama mulai atas. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 4A membuang sampah secukupnya, datang dan pulang tepat waktu, saling menghargai pendapat teman, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mendengarkan saat guru menjelaskan. Pintar sekali. Sudah setuju? Sudah sepakat? Tapi jangan cuma setuju atau sepakat, tapi kalian juga harus apa? Melaksanakan. Keyakinan kelas kita ini ada kalanya saya ubah, bisa saya kurangi atau ditambah dengan keyakinan kelas yang lain, tapi tentunya dengan melibatkan sampean. Apabila di antara ini sampai sudah ada perubahan menjadi lebih baik sehingga kelas kita menjadi lebih kondusif. Misal, sampean sudah tidak membuang sampah sembarangan. Di depan kelas kamu, di kelas kamu sudah bersih. Ada kalanya ini saya revisi menjadi yang lain, tentunya melibatkan sampean semua. Keyakinan kelas ini, teman-teman, mohon diterapkan dengan baik. Tidak hanya di awal tahun pelajaran, tapi diterapkan sampai sampean sampai sampean naik nanti. Dan hal baik ini apabila sampean merasa hal ini sangat baik untuk saya, silakan diteruskan ke kelas yang selanjutnya. Pasti juga dengan guru yang di kelas berikutnya juga pasti melakukan surat pendapat seperti ini saya saat pembuatan keyakinan kelas. Ada pertanyaan mengenai keyakinan kelas tadi yang saya berikan untuk hari ini? Ada? Tidak. Siap untuk melaksanakan? Siap. Siap untuk melaksanakan. Jadi intinya keyakinan kelas ini kita jalankan agar kelas kita menjadi agar kelas kita menjadi nyaman. Saling menghargai pendapat teman. Ini saya kasih tahu sendiri. Ini ya, menghargai pendapat. Jadi kita harus intinya kenapa harus saya garis besar biar sampean sesama teman tidak orang-orang tidak ayo-ayo semua dan juga jangan lupa saling menghormati pendapat. Teman-teman, saya kira cukup untuk pembuatan keyakinan kelas kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas surat pendapat yang dilakukan dan keyakinan kelas ini berasal dari sampean.
sudah sampean laksanakan. Terima kasih Bu Ayu sampaikan, Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.